Hello po mga kababayan. Halo teman-teman. Sawadee-ka. Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Tsai Ing-wen terpilih sebagai wanita hebat di Bangkok Post. Layanan multibahasa Departemen Tenaga Kerja 1955 mempermudah pekerja migran berkomunikasi. Badan Asuransi Kesehatan Nasional membantu penduduk baru dengan peningkatan perlindungan dan mempromosikan video pengajaran multibahasa. Mulai bulan Maret, New Taipei City melakukan perekrutan pekerja setiap minggu. Departemen Imigrasi kini mempromosikan lisensi yang berhadiahkan uang dengan jumlah nominal maksimum 30.000 NTD. Tsai Ing-wen terpilih sebagai wanita hebat di Bangkok Post. Bangkok Post dari Thailand memilih 24 wanita hebat di dunia pada 1 Maret. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen muncul di Bangkok Post karena berhasil memimpin perang Taiwan melawan pandemi. Pada saat yang bersamaan, 24 wanita berprestasi di dunia terpilih, serta Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, Putri Thailand Siriwanawari Nariratana. Bangkok Post juga menyebutkan dalam laporannya bahwa Taiwan telah berhasil memerangi pandemi, mencatat rekor tidak ada kasus lokal selama lebih dari 200 hari. Taiwan juga melegalkan legalisasi pernikahan sesama jenis pada tahun 2019. Menjadi negara pertama di Asia yang memiliki perlindungan legislatif terhadap pernikahan sesama jenis. Tak hanya itu, status sosial perempuan di Taiwan lebih dewasa dibandingkan negara lainnya. Oleh karena itu, Tsai Ing-wen juga berhasil terpilih sebagai kepala negara wanita pertama Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen tidak hanya mewakili Taiwan, tetapi juga mewakili masyarakat Taiwan dan bekerja sama dengan Pusat Komando Pandemi untuk bersatu melawan COVID-19, membuat Taiwan sekali lagi lebih dikenali oleh dunia. Layanan multibahasa Departemen Tenaga Kerja 1955 mempermudah pekerja migran berkomunikasi. Layanan khusus 1955 dari Kementerian Tenaga Kerja membantu pekerja migran asing yang datang bekerja di Taiwan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan atau kehidupan. Layanan khusus 1955 tidak hanya menyediakan 24 jam gratis dan bahkan layanan multibahasa untuk menghilangkan hambatan komunikasi. Layanan multibahasa termasuk Mandarin, Inggris, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Di antara mereka, Departemen Bahasa Asing menyediakan layanan paling banyak dalam bahasa Vietnam. Menurut statistik dari Kementerian Tenaga Kerja, hotline pengaduan ketenagakerjaan 1955 pada tahun 2020 akan melayani total 200.000 panggilan telepon. Selain itu, jika majikan dan buruh migran kesulitan berkomunikasi satu sama lain, mereka juga dapat menghubungi hotline 1955. Staf layanan telepon akan mengatur layanan interpretasi waktu nyata untuk membantu kedua belah pihak mengatasi kesenjangan bahasa. Dipersilakan bagi teman migran yang membutuhkan, jika Anda menemui kesulitan di tempat kerja, hubungi hotline 1955. Badan Asuransi Kesehatan Nasional membantu penduduk baru dengan peningkatan perlindungan dan mempromosikan video pengajaran multibahasa. Untuk membantu pasangan asing yang datang ke Taiwan melalui pernikahan transnasional dan telah menikah selama 6 bulan. Memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang proses aplikasi untuk bergabung dengan Asuransi Kesehatan Taiwan. Badan Asuransi Kesehatan Nasional telah memproduksi video instruksional multibahasa yang ditujukan kepada warga negara Vietnam dan Indonesia dengan jumlah pasangan asing terbanyak di Taiwan, sehingga pasangan asing dapat dengan mudah memahami proses mengikuti asuransi kesehatan Taiwan. Saat ini, jumlah pasangan asing terbanyak di Taiwan adalah orang Vietnam dan Indonesia. Ada 110.000 pasangan Vietnam dan ada 30.000 pasangan Indonesia. Video instruksi multibahasa meningkatkan kenyamanan pasangan asing yang tinggal di Taiwan dan memungkinkan penduduk baru untuk menikmati manfaat dari asuransi kesehatan Taiwan. Video petunjuk multibahasa Badan Asuransi Kesehatan Nasional saat ini sebagian besar berbahasa Vietnam dan Indonesia. Di masa mendatang, video penjelasan dalam bahasa lain akan ditambahkan agar lebih banyak pasangan asing memahami hak-hak mereka. Mulai bulan Maret, New Taipei City melakukan perekrutan pekerja setiap minggu. Biro Tenaga Kerja New Taipei City telah merekrut pekerja setiap minggu mulai dari 1 Maret dengan total 6.000 lowongan kerja. Gaji pekerja rata-rata adalah 32.000 NTD dan ada juga lowongan insinyur yang melebihi 50.000 NTD. New Taipei City memiliki populasi 110.000 pasangan penduduk baru yang merupakan kota dengan jumlah pasangan asing terbesar di Taiwan. Oleh karena itu, Biro Tenaga Kerja New Taipei City menyelenggarakan kegiatan perekrutan skala besar
termasuk penduduk baru juga dapat berpartisipasi. Setelah tahun baru di New Taipei City, jumlah pengunduran diri mencapai rekor tertinggi. Dipengaruhi oleh pandemi, jumlah permintaan di industri catering dalam negeri meningkat. Terdapat total 3.000 lowongan pekerjaan di industri catering. Penghuni baru yang berminat dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekrutan. Departemen Imigrasi kini mempromosikan lisensi yang berhadiahkan uang dengan jumlah nominal maksimum 30.000 NTD. Departemen Imigrasi mengembangkan keterampilan profesional untuk mendorong penduduk baru yang tinggal di Taiwan. Dari 22 Februari hingga 31 Maret, aplikasi untuk penghargaan lisensi penduduk baru akan diberikan. Bergantung pada level lisensi yang Anda dapatkan, hadiah yang Anda dapatkan juga akan berbeda. Lisensi kelas C, Anda bisa mendapatkan 5.000 NTD. Lisensi kelas B, Anda bisa mendapatkan 15.000 NTD. Hadiah tertinggi adalah lisensi kelas A, yang dapat menerima 30.000 NTD. Diingatkan kembali bahwa penduduk baru dapat mengajukan penghargaan jika mereka memiliki sertifikat yang diperoleh dalam waktu 3 tahun. Selain penghargaan lisensi penduduk baru, generasi kedua baru yang berprestasi juga dapat mengajukan beasiswa melalui sekolah. Sambut penghuni baru yang luar biasa dan generasi kedua yang akan datang, mari dapatkan hadiah bersama.